Halo semuanya, nama aku Mariska Berliana Putri dari kelas Sistem Informasi CB. Di sini aku mau menerangkan dan menceritakan review beserta analisis yang telah aku temukan dari 2 video yang telah diberikan. Nah, secara garis besar, 2 video ini menceritakan tentang algoritma dari AI atau Artificial Intelligence dan manfaat dari AI sendiri nih untuk lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Jadi bagaimana sih analisis dan reviewnya? Nah, untuk yang pertama aku ingin membahas mengenai sistem manajemen database atau yang biasa kita singkat dengan DBMS. Di mana DBMS ini merupakan perangkat lunak yang memungkinkan suatu perusahaan memusatkan data, mengelola secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Nah, dari 2 video yang sudah dilihat tadi, bisa diambil 3 contoh. Yang pertama adalah Amazon Go Grocery sendiri, dimana seperti yang kita ketahui Amazon Go Grocery merupakan swalayan yang kita tidak perlu melakukan pembayaran melalui kasir, jadi kita tidak memerlukan mengantri seperti itu. Jadi memiliki manfaat untuk efisiensi waktu, tenaga, serta biaya juga ya. Nah, disitulah pastinya dalam pengembangan dan pelaksanaan dan penyuksesan dari Amazon Go Grocery sendiri membutuhkan sistem manajemen database yang harus mumpuni dan baik. Karena seperti yang kita ketahui, dari setiap konsumen harus mempunyai aplikasi sendiri, yaitu tentunya kita harus mengaktifkan dan memasukkan data-data identitas diri kita. Lalu setelah itu ada data akun bank kita sendiri nih, supaya nanti setelah kita keluar dari swalayan tersebut, barang-barang yang telah kita ambil langsung terpotong di akun bank yang sudah terintegrasi dengan aplikasi dari Amazon Go Grocery sendiri. Nah, selanjutnya contoh kedua adalah keamanan yang ada di China, yaitu di mana keamanan yang ada di China seperti yang diketahui di setiap sudut jalan terdapat kamera CCTV yang dapat memudahkan polisi untuk mengetahui pelanggar lalu lintas. Nah, tentunya dalam kamera CCTV sendiri mengambil gambar-gambar yang nantinya langsung muncul data identitas dari pelanggar tersebut, tentunya untuk mengumpulkan bukti serta mengumpulkan data-data diperlukan sistem manajemen database yang mumpuni. Nah, lalu yang terakhir contohnya adalah sinar X-ray, yang itu sangatlah menarik ya, dimana kita bisa mengfoto gambar dari tubuh apa sih yang kita rasakan sakitnya. Nah, di situ nantinya setelah kita unggah dapat didiagnosa dengan akurasi yang tinggi. Nah, pastinya dibutuhkan database sekaligus sensor maupun alat pendeteksi yang canggih untuk menghasilkan diagnosa yang berakurasi tinggi tersebut. Selanjutnya nih, dari database yang sudah dikumpulkan, yang sudah direkap, yang sudah diidentifikasi, pastinya dari database tersebut bisa meningkatkan kinerja bisnis dari suatu perusahaan ataupun penelitian, sekaligus dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang pertama aku akan memaparkan yaitu mengenai meningkatkan kinerja bisnis suatu perusahaan atau untuk penelitian. Seperti contoh di perusahaan Google sendiri, di mana 2 tahun lalu Google sudah mengubah citra seluruh divisi risetnya menjadi Google AI, di mana AI ini menggerakkan bagian penting dari pengembangan produk sendiri, dan AI terutama juga mendorong bagian penting dari upaya Google untuk meningkatkan kualitas produknya. Nah, dengan kita mengambil contoh dari mesin terjemahan, di mana melalui penggunaan algoritma mesin, Google dapat melihat kemajuan yang pesat dalam 2 tahun terakhir. Nah, selanjutnya nih untuk pengambilan keputusan, seperti pembahasan materi yang lalu,
bahwa pengambilan keputusan itu sangatlah rumit, dimana seperti yang kita ketahui diperlukan beberapa tahapan untuk pengambilan keputusan. Nah, bisa dapat saya analisis dari tahapan dalam pengambilan keputusan itu hampir mirip dengan tahapan cara membuat AI atau terbentuknya dari sebuah AI, di mana ada 4, yaitu intelligent, lalu kedua adalah design, ketiga adalah choice, dan yang keempat ada implementation. Nah, pastinya kan dari sebuah problem dan masalah yang muncul terbentuklah solusi, di mana solusi itu terbentuk dan terdesain dalam AI tersebut atau robot. Lalu choice inilah di mana setelah melakukan banyak uji coba, lalu melakukan banyak sekali percobaan untuk dapat meningkatkan atau mengupgrade robot tersebut sehingga jadilah benar-benar AI yang kita butuhkan secara ideal dan optimal. Disitulah baru kita dapat memilih ingin melanjutkan untuk diimplementasikan atau tidak, yaitu dalam bagian tahapan dari choice. Nah, di implementation inilah yang kita bisa katakan gagal atau sukses, dimana nantinya jika gagal pastinya akan dievaluasi, jika sukses pastinya akan diupgrade kembali, akan dievaluasi kembali apa aja yang kurang. Nah, mungkin dari dua video tersebut contoh dari pengambilan keputusan adalah mobil otomatis ya, dimana mobil otomatis tersebut tidak memerlukan driver atau pengendara, namun tetap bisa menampung beberapa penumpang. Nah, di sini terdapat pengambilan keputusan sendiri dari mobil tersebut, dimana pastinya alat-alat AI atau robot itu sendiri memerlukan adaptasi, di mana pastinya dari sekian banyak percobaan tersebut dia bisa langsung mengadaptasi. Nah, pengambilan keputusan itulah yang dilakukan mobil tersebut merupakan pengambilan keputusan secara terstruktur karena bersifat berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam mengenangannya sehingga tidak diperlukan seakan-akan masih baru. Nah, itu jadi bisa ada pengambilan keputusan bagaimana cara mengerem, bagaimana cara berhenti, bagaimana cara belok. Nah, pastinya sudah harus mumpuni banget untuk diluncurkan mobil tanpa pengendara ini, karena sudah diyakinkan dengan banyak sekali uji coba yang dilakukan harus bisa bagus dan menghasilkan mobil yang benar-benar memikirkan keamanan dari penumpang itu sendiri. Dikarenakan ada eksiden waktu mendaki, dan ada juga penari yang tidak bisa menari lebih lagi karena kakinya itu ada kecelakaan juga nih dalam pertunjukan dalam sebuah tariannya dia. Di situ bisa kita lihat bahwa AI sangat-sangatlah membantu manusia tersebut, orang-orang disabilitas, di mana yang dia tidak bisa beraktivitas secara normal akhirnya bisa beraktivitas secara normal dengan adanya bantuan dari robot kaki tersebut, di mana menyerap saraf dan sensor dari motorik ya yang ada di bagian tubuh kita. Tapi perlu diketahui juga seperti tadi yang mobil itu memiliki kelemahan apa sih yang bisa kita lihat. Nah, dari video yang kita lihat tadi, mobil itu memiliki kelemahan bahwa keren juga nih ada mobil yang dia bisa langsung bisa belok, bisa berhenti, bisa maju terus. Tapi ada kelemahannya, yaitu mereka tidak bekerja seperti layaknya manusia. Dimana dia dengan kata lain dia harus rem mendadak sesuai dengan sensor yang ada. Jadi dia tidak seperti manusia, dimana kita punya mata, kita punya sense sendiri untuk merasakan ini waktunya aku udah mulai ngerem, bukan ngerem mendadak. Karena dengan safety itu juga diperlukan, mungkin safety bagi robotnya tapi tidak safety bagi penumpangnya, karena kita perlu sadar kita punya psikologis juga. Itu aja, sekian dari aku, terima kasih.